Jadi STT itu mengeluarkan ijazah S2 belum terakreditasi? Saya jawab, ya belum. Benar ya Ibu Sartika ya? Iya Pak, pada tahun itu belum Pak. Sekolah Tinggi Teologi Teologi Indonesia Jakarta mengeluarkan ijazah S2 untuk Bapak Yosua Tewu, tapi belum terakreditasi, begitu kan? Ijazah lokal. Nah, ijazah lokal kan? Nah itu dia. Nah, jadi saya katakan memangnya belum terakreditasi, saya bilang gitu. Ya, jadi saudara sekalian, semua ini kita kerjakan demi tegaknya kebenaran. Tidak ada yang lain. Yang menghalalkan segala cara. Lanjut, nomor 4. Contoh pelayan pendeta yang tidak boleh ditiru. Nah, Dia pandai. Maksudnya, Bapak JT ini contoh pelayan pendeta yang saya kira tidak boleh ditiru. Kenapa? Baca. Dia pandai, berani melobi sana-sini, termasuk melobi STT-STT. Ada yang bilang S1, S2, S3 semua hasil lobby. Ya itu dia. Bung JT, tampil ya, jawab ini. Jawab ini. Lanjut, nomor 5. Bahkan Bimas Protestan pun bisa dilobi. Bagaimana ijazah S2 bisa ditantangani oleh Ibu Odita Huta Barat, dirjen di masa itu? Bagaimana pula dia bisa jadi sekum pada BMPT KKI, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia? Nah itu dia. Kok bisa? Kok bisa? Ya semua hasil lobby bukan? Ya. Hasil lobby. Jadi memang lihai. Adikku JT ini lihai sekali. Lihai melobi S1. Setahu saya sih, S1 sekulernya nggak jelas itu. Dari Makassar ke Medan, kemana. Lalu bagaimana dia dapat S1 teologi? Ya, pintarlah dia. Adikku, kalau kau marah sama abang, nggak apa-apa. Tapi tetap jawab. Buktikan hasil S1-mu benar di Periago. Atau STT Periago yang dengar saya, tolong bantu saya. Saya tidak sedang memfitnah, tapi meminta. Yang kedua, tolong STT, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta, tunjukkan semester demi semester yang dijalani oleh JT untuk dapat S2. Karena apa? Menurut data Ibu Sartika, lulus dari Periago 2014 ya Ibu Sartika ya? Iya Pak. Lalu lulus S2 2016. 2016. Bisa dilihat di video sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Iya Pak. Lalu lulus S3 2019. Makanya saya bilang Bapak JT ini jenius atau menipu. Karena apa? Dari 2015 sampai 2019 dia menyelesaikan MTH dan doktor. Nah, itu dia. Dia jenius atau menipu. Saya nggak pernah ketemu dengan Pak Joshua Tewu ini. Ya, bukan suatu rahasia yang nggak boleh kita sajikan secara umum. Ini saya dapatkan dari website PD Dikti yang memang tersedia untuk umum. Jadi ya, betul. Bukannya kita ngelanggar hukum ya waktu kita dapetin semua ini. Dan kemudian nggak ada sedikit pun maksud kita untuk menista atau mencemarkan nama baik dan lain-lain, nggak ada. Justru hari ini saya hadir di sini untuk melakukan klarifikasi. Ya. Nah, klarifikasi ini pada akhirnya harus dilaksanakan dengan cara seperti ini karena beberapa kali sebetulnya saya ya, dimulai dari saya deh karena saya yang bicara. Saya udah sampaikan ini kepada pimpinan STT Ekumene. Saya bilang bahwa saya nggak pernah ngajar Pak Joshua Tewu
kenapa bisa lulus? Bagaimana ceritanya? Dan pada saat itu diakui sebagai suatu kekeliruan sebetulnya. Ya. Tapi ini pertemuan empat mata di antara kita. Dan kemudian akan ada perbaikan. Oke, kalau itu akan ada perbaikan, ya sudah. Pertemuan berikutnya saya bicara lagi. Bahkan saya juga berkirim surat. Saya sampaikan mengenai ini gitu. Jadi beberapa kali pertemuan sudah dilaksanakan, tapi nggak ada perbaikan. Sehingga pada akhirnya kita harus klarifikasi dengan cara yang sangat publik begini. Ya. Tapi sekali lagi nggak ada maksud sedikit pun untuk mencemarkan. Kalau ternyata ada kekeliruan dari saya, apabila misalnya ternyata Pak Joshua Tewu selama ini ikut kelas saya, cuma saya yang nggak ngelihat, ya mungkin saya yang salah. Gitu. Nah, sampai di situ dulu aja Pak. Gitu. Baik, mungkin ada. Ya, jadi udah jelas itu. Jadi Bapak Ibu, yang bicara itu adalah langsung dosennya. Ya, Judaisme dan Kekristenan, Dr. Ruli Siborangkir. Di akun saya. Jadi Bapak Ibu bisa dengar lagi nanti. Judulnya Fakta Baru STT Ekumene, disingkapkan. Itu yang dibela sama si layar tancap. Lalu dia berani-beranian masuk ke akun saya, tapi gelagapan. Dia mengatakan sah itu S2-nya. Dari mana sahnya? Ya ditandatangan dirjen. Iya, semua bisa ditandatangan penguasa. Sekarang prosesnya. Kalau dia lulus 2014, berarti 2015 harus ada semester demi semester. Ada enggak itu? Ada enggak nama lulusan? Nah, nanti akan kita lihat laporan dari seorang teman, seangkatan dia, yang disebutnya 2016, dari STT, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, Jakarta, mengatakan nggak pernah dia mengenal yang namanya Joshua Tewu. Nah, itu nanti akan kita lihat. Nah, inilah WA-an kami, jam 2 saya tulis begini. Apakah tidak mau gabung nanti malam? Langsung saja bukakan semua kebenaran malam ini. Nanti kita bahas juga itu. Karena dia langsung menunjukkan kepada saya 2 video layar tancap. Saya bilang nanti kita bahas juga itu. Bagaimana Anda lulus 2014 akhir, lalu MTH 2016, berarti kan dimulai 2015, berarti hanya setahun. Lalu dari 2017 doktor pada tahun 2019, makanya aku tulis Anda itu jenius atau tipu. Lalu aku kirim di sini YouTube yang ada jenius atau tipu itu. Lalu ketika dia membela layar tancap, saya bilang layar tancap gelagapan ketika ditanya soal proses S2 itu. Dia bilang saya nggak tahu Pak, yang tahu Pak JT. Nah karena itu saya minta Anda, saya bilang. Nah, Joshua Tewu, mengerti nggak bahasa Indonesia? Nonton dulu 2 video LT baru lapor ke saya. Lapor ke saya pula itu. Dan saya akan uji. Saya akan uji. Memang udah hebat ini orang ini. Apakah Anda sudah nonton atau belum? Baru saya pertimbangkan. Lapor ke saya uji, baru saya pertimbangkan masuk ke channel Anda. Dahsyat ya. Joshua Tewu. Dasar penipu kamu. Lalu saya jawab, sudah nonton. Lalu dia bilang, jangan tipu-tipu lah. Loh, kok tipu? Kamu sendiri yang menipu? Mengapa ada nilai JT dari Pak Ruli, padahal tidak ikut kelasnya? Bukankah itu menipu? Apa namanya itu? Apakah Pak Ruli salah? Lalu Joshua Tewu, semakin kualitas bodohmu, tetapi sok pinter dan gila banget urus-urusan orang lain. Memangnya seorang mahasiswa bisa mengisi nilainya sendiri. Tolol banget kamu MS. Semakin kelihatan bodohmu. Lalu saya jawab, bukannya kamu yang bodoh. Masa mencuri nilai? Jawab dulu pertanyaan di atas. Apa itu bukan tipu?
Saya lanjutkan. Kamu semakin kelihatan pintar. Ya, tapi hasil tipu S1, S2, S3 kan? Malam ini tampil ya. Jika tidak, kamu malu sendiri. Kamu pengecut. Iya dong ya. Gimana itu Pak Samuel? Benar nggak? Benar, Pak. Kalau nggak tampil, coba baca Bang Samuel. Jika tidak, kamu malu sendiri, pengecut. Tidak ada alasan buatmu bilang tidak di info sebelumnya. Ya, soalnya pada waktu kanalnya yang tadi dengan Pak Ruli, saya langsung info, hey, kita sedang live tentang kamu nih, masuk dong, saya bilang. Dia bilang, oh sorry, saya nggak masuk tadi, saya kira malam ini katanya. Lalu kan saya bilang, jika tidak kamu malu sendiri, pengecut, tidak ada alasan buat lu bilang tidak diinfo sebelumnya. Nah inilah jawabnya Yosua Teul. Boleh baca Pak Samuel? Inilah gobloknya bukan main si MS ini. Masakan seorang mahasiswa bisa curi nilai dan isi sendiri nilainya? Kualitas kamu seperti ini. Bagaimana saya mau berdialog dengan Anda? Sorry, nggak level lah. Hebat sekali ya. Lalu saya katakan, udah jangan lari kemana-mana, buktikan yang sudahamu itu benar. Lalu dijawab apa? Goblok abis. Lalu saya bilang, apakah kupingmu budak, matamu buta, apa belum dengar apa yang disingkapkan Pak Ruli itu? Apakah itu fitnah? Saya bikin tanda begini. Lalu saya bilang, tampil malam ini, mari kita buktikan kehebatanmu. Jika tidak, maka makin nyata hasil pencak silat. Baca Yosua Teul. Kamu tidak mampu buat konten berkualitas sendiri. Jualan Yosua Teul lumayan bisa menyedot viewer dan insya Allah bisa bertambah subscriber dari orang-orang idiot. Jadi memang rupanya orang seringkali mencurigai orang akan apa yang dilakukannya. Misalnya, ya, jadi teori ini memang berlaku. Orang seringkali mencurigai orang akan apa yang dilakukannya sendiri. Karena apa? Sangat menyedihkan. Tadi itu dia menuduh saya. Tadi itu dia menuduh saya menipu. Menipu apa? Menipu pertama, gelar. Percaya nggak Bu Sartika? Dia bilang gelar saya, siapa tahu Yosua Teul nguping ini, katanya gelar doktor Anda tidak legal. Saya bilang, kok bodoh sekali kamu nggak tahu gelarku legal. Nggak legal kamu, nggak ada penyetaraan gelarmu. Lalu saya bilang, loh, apakah kamu sudah sebodoh itu? Tahun 2013, saya sudah golongan 3D yang diurus oleh STT, apa itu? Reform ya Pak? STT Reform Jakarta Warung Buncit. Saya 3D. Makanya saya minta Ibu Sartika mengurus kelanjutannya kan. Nah kalau saya belum ada penyetaraan, mana mungkin ada golongan 3D? Di mana menurut Ibu Sartika? Kalau tidak ada penyetaraan jasa, mengurus NDN, Jafung juga nggak bisa Pak. Nah itu dia. Tapi karena JT ini udah biasa menipu pencak silat, gampang sekali dia menuduh kita menipu. Yang kedua dia bilang gini, Anda gelarnya bohong. Yang kedua, Anda pendetanya bohong. Tidak ada sinode yang menahbiskan Anda. Saya bilang, keduanya yang kamu tuduhkan itu salah. Jangan kau pikir Mangapul Sagala itu penipu macam kamu.